记住朕。 Sepenuhnya, Xiao Er menjadi Raja Iblis yang tidak kenal ampun. Sejak awal, ia sudah sangat dendam kepada Yin Feng karena saat dulu terus mengganggu dan ingin membunuhnya. Padahal ia seorang dewa, namun tidak memiliki sifat seperti dewa. Bunga ketakutan dan terus memohon kepada Xiao Er untuk berhenti. Tiba-tiba Zhang Yin datang menghentikannya. Karena hal itu, Xiao Er kembali sadar. 我知道你不是这样的人，虽然他曾经斩你一剑。 我不准你杀他！血魔入土。 Saat ini, Reki ditahan oleh San Boyang karena sudah bersikap kurang ajar kepadanya. Reki mencoba meminta maaf dan bersedia sujud di hadapannya asalkan dilepaskan. Merasa kasihan, San Boyang lantas melepaskannya. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Reki untuk segera kabur. Tentu saja pelariannya tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata alasan San Boyang menangkapnya karena ingin dijadikan seorang murid dalam menggantikan dirinya menjaga wilayah gunung belakang sekte Sichuan. Melihat ia sangat lemah dan cupu, San Boyang bersedia mengajarinya teknik bela diri yang akan membuatnya menjadi jauh lebih kuat. Mendengarkan itu, Reki sangat tertarik dan menerimanya, namun ia enggan untuk memanggilnya dengan sebutan guru. Alhasil, San Boyang menjadi marah. Sementara itu, Xiao Er membawa Zhang Yin ke sebuah tempat dan menyembuhkan lukanya menggunakan api biru. Setelah selesai disembuhkan, Zhang Yin merasa seperti mengenal Xiao Er sejak lama, bahkan sempat memimpikannya. Karena hal itu, ia pun meminta Xiao Er untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Jelas di sana, Xiao Er menolak, sebab apabila ia menceritakan, kepala Zhang Yin akan kembali sakit. Ia pun memilih pergi untuk menghindar. Tiba-tiba dengan sendirinya, Zhang Yin secara perlahan melihat masa lalu saat bersama dengan Xiao Er, yang membuat kepalanya menjadi sakit. Di tempat lain, Sun Go kembali bertemu dengan bayangan hitam di sana, yang ternyata adalah Dewa Taiji. Sun Go mendesaknya agar membantu ia untuk menghancurkan sekte Sichuan, agar ia menjadi penguasa. Dewa Taiji berjanji untuk membantunya. Maka dari itu ia diberikan roh awan dewa yang mampu mengubah Sun Go seorang manusia untuk menjadi dewa, agar bisa ikut dengannya ke dunia langit. Melihat itu, Sun Go menjadi sangat senang. Kembali ke Zhang Yin, ia sudah tahu sedikit masa lalunya dan memaksa Xiao Er untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena terus dipaksa, Xiao Er lantas menceritakan semuanya. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Zhang Yin sangat bersedih dan meminta maaf karena selama ini sudah melupakan Xiao Er. Di sana Xiao Er berjanji akan mencari cara agar ingatannya itu bisa kembali pulih. 你难过吗？怎么可能不难过？ Semenjak kejadian kemarin, Bunga akhirnya bisa menerima Yin Feng dan telah sadar ia adalah jodohnya yang berasal dari dunia langit. Mereka berdua pun bersama-sama melakukan kultivasi, melupakan semua urusan di dunia fana. Singkat cerita, Xiao Er membawa Zhang Yin ke wilayah lautan Wujin untuk memasuki jurang Butian, tempat mereka mendapatkan air mata Nuwa. Setelah masuk, mereka bertemu kembali dengan nenek tua tersebut. Tanpa basa-basi, Xiao Er yang kini menjadi Raja Iblis memaksa nenek itu untuk memberitahukan cara mengembalikan seluruh ingatan milik Zhang Yin seperti semula. Jelas nenek itu menolak dan tidak peduli meskipun ia sudah berubah menjadi Raja Iblis. Tentu saja Xiao Er menjadi sangat marah dan akan menghancurkan jurang Butian apabila ia tidak membantunya. Si nenek yang merasa diancam balik ketakutan dan melarang ia menghancurkan ataupun menguras air di lautan Wujin
Karena keceplosan, Xiao Er menyadari apabila ia menghilangkan air di lautan Wujin, maka jurang butian akan hancur dan seluruh ingatan milik Zhang Yin akan bisa kembali. Maka dari itu ia akan melakukan hal tersebut. Si nenek sangat marah. Apabila ia melakukannya, maka kehancuran di ketiga alam akan terjadi. Tetap saja Xiao Er tidak peduli. Di waktu bersamaan, paman King Yi, si pria bertopeng, dapat merasakan Xiao Er hendak menghancurkan ketiga alam. Maka dari itu ia meminta mereka semua yang berada di sana untuk bersiap. Mereka berdua yang telah keluar dari jurang butian hendak menemui pria bertopeng. Namun Zhang Yin menghentikan. Ia tidak ingin demi dirinya Xiao Er menjadi penyebab kehancuran tiga alam. Sayangnya ia dibuat pingsan oleh Xiao Er. Di saat ia ingin menemui pria tua, King Yi bersama pasukannya sudah menghalangi dan memohon agar ia tidak melakukan ini. Tetap saja Xiao Er keras kepala. Demi Zhang Yin apapun akan ia lakukan. Di saat ia bersiap untuk menyerang, Komandan Ling datang ke sana dan akan mempertemukan ia dengan pria bertopeng. Setelah bertemu, Xiao Er menjelaskan maksud dan tujuannya. Pria bertopeng mencoba menghentikan karena lautan Wujin yang selama ini ia jaga merupakan segel yang terhubung langsung ke Menara Asura. Apabila air di lautan Wujin sampai menghilang, maka Menara Asura akan bangkit, menyebabkan kehancuran di ketiga alam. Sayangnya, Xiao Er tidak peduli terhadap ketiga alam. Karena ia sudah menjadi Raja Iblis, maka ia berhak melakukan apapun yang ia mau. Alhasil, semua orang bersiap untuk melakukan pertarungan. Setelah itu kita diperlihatkan mereka semua terluka parah. Bahkan pasukan di sana tewas terbunuh akibat ulah dari Xiao Er. Meskipun mereka bersatu, tetap saja Xiao Er tidak bisa dikalahkan. Lalu datanglah Zhang Yin ke sana yang telah sadar dari pingsannya. Ia sangat marah terhadap apa yang dilakukan oleh Xiao Er saat ini. Terlihat air di lautan Wujin secara perlahan mulai menghilang. Si nenek tua yang menyadari itu menjadi sangat marah. Komandan Ling bahkan menjadi korban dan menghilang seperti abu. Karena bagaimanapun juga, Komandan Ling diciptakan oleh pria bertopeng menggunakan energi spiritual. Zhang Yin meminta maaf kepada mereka semua karena semuanya ini terjadi akibat Xiao Er yang ingin mengembalikan ingatannya. Merasa bersalah, ia pun pergi dari sana. Kemudian, Xiao Er segera menyusul. Untuk menjelaskan, ia terpaksa melakukan ini demi dirinya. Zhang Yin sangat marah meskipun kini ingatannya telah kembali, namun Xiao Er yang ia kenal sudah bukan seperti Xiao Er dulu lagi. Apabila untuk mengembalikan ingatannya harus mengorbankan nyawa orang lain, ia memilih tetap melupakan Xiao Er. Perasaan sedih campur kecewa, Zhang Yin akhirnya memutuskan hubungan dan tidak mau bertemu lagi dengannya. Xiao Er sesaat hilang kendali dan tiba-tiba menghentikan Zhang Yin dengan cara mencekik lehernya. Setelah sadar, ia pun meminta maaf. Sementara itu, Reki sudah belajar teknik bela diri dari San Boyang. Untuk menyempurnakan bela diri tersebut, ia harus memiliki rasa ingin membunuh yang sangat tinggi. Jelas hal itu ditolak dan Reki tidak mau menjadi seorang pembunuh. Kebetulan, Melati datang ke wilayah tersebut untuk mencarinya. Dengan segera, San Boyang menyandranya dan memaksa Reki untuk menyerangnya. Apabila tidak, ia akan mencium Melati. Melihat itu, amarah Reki langsung meluap dan menyerang San Boyang menggunakan teknik bela diri yang sudah diajarkan.
Ternyata, San Boyang sejak awal sengaja melakukan itu untuk mengumpan Reki supaya mengeluarkan hasrat membunuhnya. Sebab hanya dengan begitu, teknik yang dipelajarinya bisa menjadi jauh lebih sempurna. Kemudian ia memberikan seluruh energi spiritualnya kepada Reki agar menjadi penerusnya menjaga wilayah belakang Gunung Sisuan. Setelah melakukan itu, San Boyang meminta ia untuk tinggal selamanya di sana dan tidak boleh pergi. Untuk yang pertama kali dan terakhir, Reki memberikan hormat sambil memanggilnya sebutan guru. San Boyang lantas bahagia dan pergi dari sana. Singkat cerita, setelah Melati terbangun, ia pun menodongkan senjata. Setelah mengetahui pria bertopeng di sana adalah Reki, membuatnya sangat terkejut. Reki menjelaskan apa yang sudah terjadi dan mulai sekarang ia menjadi penjaga wilayah belakang Gunung Sisuan. Melati sangat bersedih melihatnya menjadi seperti ini dan berusaha mengajaknya kembali. Namun sayang, Reki menolak dan mengusir Melati agar meninggalkan tempat tersebut. Saat hendak pulang, Melati mengingat masa lalunya, yang ternyata ia selama ini menyimpan perasaan kepada Reki, namun malu untuk mengungkapkan secara langsung. Di sekte Sisuan, Guru Ziyang mendapatkan informasi kalau Xiao Er sudah menghancurkan jurang Butian, bahkan membuat air di lautan Wujin menjadi surut. Tentu saja semua guru menjadi panik karena Xiao Er telah menjadi penyebab kehancuran ketiga alam dan sebentar lagi menara Asura akan bangkit. Tak lama kemudian, Zhang Yin datang ke sana dan segera sujud meminta maaf kepada sang guru karena penyebab Xiao Er melakukan ini semua demi mengembalikan ingatannya. Meskipun ingatannya saat ini sudah kembali, namun lautan Wujin sudah tidak memiliki air, sehingga menara Asura sebentar lagi akan bangkit. Zhang Yin lalu dipinta untuk beristirahat dalam menenangkan dirinya. Setelah semuanya ini terjadi, Guru Ziyang mengambil keputusan, yaitu membunuh Xiao Er, karena Xiao Er sudah menjadi Raja Iblis yang sangat kejam dan melupakan tugas yang telah diberikan kepadanya untuk menghancurkan menara Asura. Sebab Xiao Er telah dididik oleh sekte Sisuan, maka dari itu merekalah yang harus menghentikan ini semua. Singkat cerita, tanpa menunggu waktu lama, Xiao Er datang ke sekte Sisuan. Terlihat semua guru dan para murid sudah bersiap untuk melakukan penyerangan apabila Xiao Er berniat untuk membunuh. Ternyata kedatangan Xiao Er ke sana hanya untuk menjemput Zhang Yin, sebab bagaimanapun juga mereka sudah menikah dan ingin ia bawa pergi. Jelas hal itu ditolak oleh Guru Ziyang karena Zhang Yin sempat berkata sudah memutuskan hubungan dengannya. Tak lama kemudian, Zhang Yin datang ke sana. Jelas ia menolak untuk pergi, mengingat Xiao Er sudah bukan seperti orang yang ia kenal lagi dan berubah menjadi Raja Iblis yang sangat kejam. Mendengarkan hal itu, Xiao Er tidak peduli dan bersiap untuk melakukan penyerangan, memaksa Zhang Yin untuk ikut bersamanya. Dari arah belakang, Reki datang ke sana. Menggunakan teknik bela diri yang baru saja ia pelajari, ia mencoba melumpuhkan Xiao Er. Namun sayang ia kalah dan berakhir Zhang Yin berhasil dibawa pergi oleh Xiao Er. Kemudian, Melati mencoba mengejar dan meminta Reki untuk kembali bersamanya. Tetap saja, Reki menolak dan meninggalkan ia begitu saja. Lagi-lagi, Melati menjadi sangat bersedih. Di lautan Wujin, Su He, siluman rubah ekor 9 ini pergi menemui pria bertopeng. Siapa sangka ia tiba-tiba melepaskan topengnya yang akhirnya kita mengetahui pria tersebut adalah Jitian. Selama ini ternyata ia bersama Su He merupakan sepasang kekasih. Alasan mereka berpisah karena Jitian memiliki tugas untuk membuat Xiao Er menjadi Raja Iblis yang dapat menghentikan kehancuran di ketiga alam. Sayangnya misi itu gagal dan kini Xiao Er menjadi penyebab kehancuran ketiga alam tersebut.
Di waktu bersamaan, Bunga tiba-tiba memberikan seluruh energi spiritualnya kepada Yin Feng, yang kini terluka dan kehilangan kekuatannya akibat terkena serangan dari Xiao Er waktu itu. Bunga melakukan ini semua demi menebus kesalahannya kepada Yin Feng. Karena hal tersebut, Bunga kembali ke bentuk asalnya, yaitu batu giok hijau. Tentu saja apa yang dilakukannya membuat Yin Feng sangat bersedih. Singkat cerita, Zhang Yin dibawa oleh Xiao Er kembali ke desa kemarin. Alasan ia membawanya ke sana untuk menunjukkan kebangkitan Menara Asura. Jelas hal tersebut membuat Zhang Yin semakin membencinya, sebab kebangkitan Menara Asura sebuah pertanda kehancuran ketiga alam. Terlihat Menara Asura telah bangkit sepenuhnya, sehingga menyebabkan malapetaka. Seluruh penduduk desa menjadi korban dan berusaha untuk pergi menyelamatkan diri masing-masing. Semua orang juga dapat melihat fenomena tersebut. Para guru di sekte Sichuan tentu saja menjadi panik. Sementara Xiao Er membawa Zhang Yin ke sebuah tempat dan terlihat di sana juga ada Jitian bersama Su He dan King Yi. Karena Zhang Yin banyak bertanya, Xiao Er membuatnya tidak bisa berbicara dan meminta ia untuk melihat langsung apa yang akan terjadi sebentar lagi kepada Menara Asura. 魔君可知，在仙界莽荒之中，再多看一眼吧。 Terlihat dalam waktu singkat, seluruh energi spiritual umat manusia langsung diserap oleh menara tersebut yang mengakibatkan umat manusia terancam kehilangan energi spiritual. Sedangkan Yin Feng bertemu dengan Sun Go. Dari sinilah kebenaran terungkap. Sun Go otak dibalik fitnah kepada Xiao Er dan sekte Sichuan. Di saat Xiao Er menghancurkan titik spiritual, itu semua dilakukan demi mencegah kebangkitan Menara Asura. Ia sengaja menghasut semua orang untuk menghadapi Xiao Er. Mengetahui itu, Yin Feng menjadi sangat marah. Sun Go lalu menggunakan roh awan dewa kepada dirinya, sehingga ia, seorang manusia, kini berubah menjadi seorang dewa dan akan pergi bersama Dewa Tai Yi. Lalu kita diperlihatkan sosok Dewa Tai Yi, dewa perang di dunia langit yang memiliki sifat sangat jahat. Ia telah menunggu jutaan tahun agar Menara Asura bisa bangkit, menyerap seluruh energi spiritual milik umat manusia. Dengan begitu ia menjadi dewa yang terkuat dan tak terkalahkan. Terlihat ia mencoba menyerap seluruh energi spiritual dari Menara Asura. Namun tiba-tiba terdapat api biru milik Xiao Er yang menggagalkan ini semua. Bahkan Menara Asura menjadi hancur berkeping-keping. Seluruh energi spiritual yang sudah diserap sebelumnya kini kembali lagi ke umat manusia. Melihat Menara Asura telah hancur, Guru Ziwei sangat senang melihatnya. Dari sinilah semua orang akhirnya mengetahui kalau ternyata Xiao Er selama ini sudah merencanakan ini semua dengan sengaja tidak menghancurkan Menara Asura sejak awal dan berpura-pura berubah menjadi jahat. Itu semua karena Xiao Er ingin menunjukkan sosok Dewa Tai Yi dalang dibalik kehancuran ketiga alam yang sebenarnya. 等了千万年，没想到既若尘。 Di sana, Zhang Yin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Er lalu bercerita, di saat itu Zhang Yin telah pingsan di dalam Menara Asura. Lantas ia membuat perjanjian tidak menghancurkan menara tersebut demi menyelamatkan dirinya. Namun ia secara diam-diam memasukkan api biru ke dalam menara tersebut.
Kemudian ia bertarung melawan Jitian, si pria bertopeng, untuk melenyapkan air di lautan Wujin supaya menara Asura bisa bangkit. Yang ternyata ini semua memang sudah direncanakan oleh Xiao Er bersama Jitian untuk membuat skenario agar mereka seakan-akan sedang bertarung. Lagi-lagi ini semua dilakukan supaya menara Asura bisa bangkit dan mereka bisa melihat Dewa Tai Yi merupakan dalang di balik kehancuran ketiga alam. Setelah waktunya tiba, api biru yang ia masukkan ke dalam menara secara perlahan akan menghancurkan menara tersebut supaya Dewa Tai Yi tidak mendapatkan sumber energi spiritual dari umat manusia yang sudah diserap oleh menara itu sebelumnya. 意思是，若臣为了天下去助他一臂之力，西玄派就交于你们了。 恭送长将。 Setelah mengetahui rencana yang dilakukan oleh Xiao Er, Zhang Yin menjadi marah karena ia tidak memberitahukan kepadanya, sehingga ia menjadi salah paham kepadanya. Xiao Er beralasan ia tidak ingin membuat Zhang Yin terluka. Di tempat lain, anak tangga turun dari langit dan pasukan dewa turun ke dunia fana. Melihat itu, Sun Go segera menghampiri dan membuat fitnah Xiao Er, Raja Iblis yang telah membangkitkan menara Asura. Melihat ada Yin Feng di sana, pasukan dewa memberikan hormat dan mengajak ia untuk membunuh Xiao Er, si Raja Iblis tersebut. Mendengarkan itu, jelas ia menolak dan tidak ingin mencampuri urusan dunia fana lagi. Terlebih lagi, ia sudah sadar yang jahat selama ini bukanlah iblis, melainkan mereka para dewa. Mendengarkan itu, pasukan dewa merasa terhina oleh ucapannya, sehingga terjadilah pertarungan. 尔等将其速速拿下。现在我才知道，我错了。什么仙，不过就是个称号罢了，是你们自己找死。云峰， Tanpa sengaja, Xiao Er menemukannya di sana. Yin Feng meminta ia untuk segera pergi sebab pasukan dewa ingin menangkapnya. Xiao Er justru ingin bertemu dengan para dewa saat ini dan tidak akan pergi. Di sana, Yin Feng meminta maaf atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ia baru menyadarinya sekarang bahwa iblis yang sebenarnya adalah para dewa yang memiliki sifat yang sangat jahat. 无论是成魔也好，成仙也罢，其实就没那么重要。是那颗道心，也是我，而不是你。 Kemudian, Xiao Er bersama Zhang Yin pergi menemui pasukan para dewa dan bertarung menghabisi mereka semua. 我倒要看看是有什么样的本事。 这便是指导。 Singkat cerita, Dewa Tai Yi akhirnya turun. Ia ingin balas dendam kepada Xiao Er yang telah menggagalkan semua rencana yang sudah ia persiapkan selama jutaan tahun. Xiao Er bersama Zhang Yin mulai bertarung melawannya. Namun mereka kalah kekuatan, bahkan dikurung di dalam pagoda. Tidak hanya itu, Sun Go juga dibunuh oleh Dewa Tai Yi karena dianggap sudah tidak berguna. 今日你死罪难偿。今日让你见。这玲珑塔是专为萧。他们俩就交给我来解决。 Tak lama kemudian, bala bantuan datang ke sana, yaitu Guru Ziwei beserta semua para guru. Di sana para guru meminta maaf kepada Xiao Er karena sudah berprasangka buruk kepadanya. Tugas terakhir kini serahkan kepada mereka saja. Mengerahkan seluruh kemampuan, para guru mulai berperang melawan dewa jahat di sana.
Terlihat semua guru lalu bergabung menciptakan sebuah pedang untuk menyerang. Namun sayang kekuatan mereka masih kalah sehingga semua guru akhirnya meninggal dunia. “拯救天下苍交于你了。” Hal itu membuat Xiao Er bersama Zhang Yin sangat bersedih. Xiao Er yang sangat marah menggunakan seluruh kekuatannya, tidak peduli meskipun berubah menjadi iblis yang sangat jahat. Setelah pagoda itu berhasil dihancurkan, ia pun segera menyerang Dewa Tai Yi. Sesaat, dewa jahat itu berhasil membuat Zhang Yin terluka. Dalam kondisi kritis, Zhang Yin menyerahkan inti kehidupan miliknya kepada Xiao Er, dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Hal itu membuat Xiao Er menjadi sangat bersedih dan marah kepada dewa tersebut. Ia pun kembali menyerang dan menggunakan kekuatan siluman rubah ekor 9, sehingga dewa jahat tersebut berhasil dibunuh. Kematiannya membuat dunia kembali cerah. Bahkan air di lautan Wujin yang sebelumnya menghilang kini kembali lagi. Xiao Er tidak membiarkan Zhang Yin meninggal. Lantas ia mengorbankan diri untuk memberikan api biru miliknya. Setelah Zhang Yin sadar, ia menangis sejadi-jadinya. Setelah Yin Feng berkata, Xiao Er memberikan api biru kepadanya supaya Zhang Yin bisa hidup kembali. Siapa sangka ternyata Xiao Er belumlah mati. Ia masih hidup namun tidak memiliki kekuatan apa-apa, melainkan menjadi manusia biasa. Karena seluruh kekuatan Raja Iblisnya sudah berpindah ke tubuh Zhang Yin. Singkatnya mereka pun berpisah. Yin Feng tidak kembali ke alam dewa dunia langit dan berencana memulai perjalanan untuk berkelana. 回归到凡人，也算是人生一大幸事了。保证。 Terlihat mereka yang telah kembali ke sekte Sisuan melakukan upacara doa untuk memberikan doa kepada mendiang almarhum guru mereka yang telah meninggal. Setelah itu, mereka semua memilih Xiao Er menjadi penerus pemimpin sekte Sisuan. Namun hal itu ditolak sebab ia sudah menjadi manusia biasa tanpa kekuatan, dan kekuatannya berada di tubuh Zhang Yin. Lalu Melati sesaat teringat, sebelumnya Guru Ziyang sempat memberikan ia sebuah surat yang belum ia baca. Setelah dibuka, ternyata penerus pemimpin sekte Sisuan yang dipilih adalah dirinya. Tentu saja semua orang setuju apabila Melati menjadi pemimpin sekte Sisuan. Tak lama kemudian, ayah dan ibu Zhang Yin datang ke sana. Xiao Er bersama Zhang Yin langsung sujud meminta izin untuk pergi meninggalkan sekte Sisuan agar bisa memulai hidup yang baru sebagai sepasang suami istri. Kedua orang tuanya tentu saja sangat setuju dan semua keputusan diserahkan kepada mereka berdua. Melati kembali menemui Reki dan kini ia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Reki menjawab, ia juga sangat mencintainya. Namun saat ini ia memilih tinggal di belakang gunung dan tidak akan pernah kembali. Apabila Melati memiliki tugas kotor atau ilegal, serahkan saja kepadanya. Setelah itu ia pun memberikan hormat dan lalu pergi.
Akhirnya Melati diangkat menjadi pemimpin sekte, sedangkan Reki menjaga gunung belakang, sementara Yin Feng berkelana di dunia bela diri. Xiao Er dan Zhang Yin pergi ke kedai milik orang tua angkat Xiao Er dan berencana tinggal di sana agar bisa membangun kembali bisnis di kedai tersebut. 3 tahun kemudian, semua orang hidup damai dan tentram. Mereka yang sudah menikah kini memiliki anak. Bahkan Xiao Er kini hidup bersama dengan kedua orang tua angkatnya lagi. Mereka pun minum arak bersama. Jitian menunjukkan King Yi sudah berubah menjadi siluman ular hijau untuk melakukan kultivasi. Terlihat Zhang Yin bersama Xiao Er ternyata saat ini sudah memiliki seorang anak. 彼此彼此，同时点你也去。干了干了。掌柜的，弄点吃的。 Tak lama kemudian datang seorang bocah yang bertanya arah menuju ke sekte Sisuan karena ia ingin menjadi pendekar di sekte tersebut. Lantas mereka semua pun tertawa sebab melihat bocah itu seperti melihat Xiao Er di saat dulu. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.